warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Kali ini, siang ini ya Bu, kita akan membawakan tema berkaitan dengan anak sehat bebas TBC, begitu ya Bu. Bersama siapa Ibu? Bersama Bu Emerita, Dr. Tria, Pak Giri, dan Bu Ika. Wow, tim yang kita akan keren. mendiseminasikan nih Mbak penelitiannya, hasil karya penelitiannya Iya. yang dibiayai sama Kemendikbud tahun 2020 ya Bu Erni ya, tentang investigasi kontak untuk anak. Yang TBC. TBC ini nggak kalah bahayanya juga nih Mbak Lucy ya, dibandingkan dengan COVID-19. Kenapa? Karena kita sama-sama punya, Bapak Ibu pemirsa punya buah hati, dan juga kita sendiri rawan juga terhadap TBC. Semoga kita semua bisa mengerti tentang seluk-beluk daripada TBC ini bersama pakarnya nih Bu. Iya. Kali ini kita akan didampingi oleh 4 peneliti ya, tim peneliti yang akan membahas masalah TBC pada anak. Bagaimana itu, apa itu TBC dan sebagainya, bagaimana cara mengatasinya, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Kita saksikan di sini nanti. Jangan lupa subscribe, like juga YouTube LPPM untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Ibu, sebelum mulai, saya ada pantun ini buat tim peneliti dan juga pemirsa yang ada di luar sana. Ini pantunnya menarik sekali. Ya. Tali pancing, tali senar. Cakep. Dapat ikan bagus-bagus. Mantap. Kali ini kita berbinar-binar karena akan membahas tema tentang ikan gabus. Ya, kita akan dong. Untuk hari ini ekstrak ikan gabus untuk TBC. Silakan Bu Emerita ya. Silakan sampaikan kepada kita pemirsa dan juga para penonton di rumah tentang ini Bu, tentang TBC ini, bagaimana dari kacamata Ibu sebagai peneliti dan hasilnya apa yang kira-kira bisa menjadi penerangan buat kita semua tentang TBC. Silakan Bu Emerita. Iya. Baik Bu Yuni, Bu Lucy, terima kasih, dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim peneliti sudah melakukan riset penelitian kami dengan 2 bentuk variabel. Satunya adalah kepada penderita TB anak, yang satunya pada ekstrak ikan gabus. Untuk TB anak, kami mengambil bahwa dari dewasa yang positif TB, kita telusuri dengan investigasi kontak dengan active case finding. Di sana kita baru melihat lagi tanda dan gejalanya, baru nanti kita lakukan screening untuk melakukan diagnostik, yaitu dengan pemeriksaan ronsen, dengan pemeriksaan uji tuberkulin, dengan pemeriksaan klinis. Setelah itu kita lakukan dengan uji scoringnya. Jika nanti anak dengan tanda dan gejalanya positif, misalnya hasil sputumnya positif, berarti nanti kita lakukan dengan scoringnya. Di situ ada beberapa scoring yang kita nilai, yaitu ada dari klinisnya, dari ronsennya, dari uji tuberkulin, dan dari juga pemeriksaan atau klinis-klinis yang lainnya. Di situ ada standar scoringnya, itu adalah sama dan lebih dari 6. Jika anak mendapatkan bahwa hasil scoringnya itu lebih dari 6 skornya, bahwa anak ini adalah ke arah positif TB, berarti dia dikatakan terdiagnosis TB. Jadi dari hasil penelitian kami yang kami lakukan, yaitu di 3 wilayah, yaitu adalah wilayah Puskesmas Kecamatan Cakung, wilayah Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, dan wilayah Puskesmas Kecamatan Menteng. Nah, dari hasil yang kami dapatkan setiap tahun, dari tahun 2018 kami mendapatkan capaian bahwa dari investasi kontak yang kita lakukan, di tahun pertama kami hanya mendapatkan 5,9% untuk capaiannya. Sedangkan di tahun kedua, yaitu tahun 2019, kami mendapatkan capaian 16%. Jadi ada peningkatan karena kami melakukan dengan active case finding.
Sedangkan pada tahun 2020 karena dengan kondisi pandemi COVID, kami memodifikasi penelitian kami dengan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu ada dengan menggunakan video, dengan animasi, dan juga dengan aplikasi screening. Itu yang kami lakukan untuk yang tuberkulosis anak. Terima kasih Ibu. Iya. Waduh, hebat banget ya. Ada Menarik aplikasinya. sekali nih. Ibu, Iya, berarti ada aplikasi itu aplikasinya. bisa di-share untuk ke umum ya, Bu? Biar Iya. bisa tahu. Iya. Gitu. Oke. Iya. Ini sangat menarik sekali ini penelitiannya ya, Bu Erni Rita dan teman-teman ya. Kami akan mengulik lagi nih tentang tadi kan Ibu Erni Rita tadi sudah menjelaskan tentang skor-skor nih, Iya, Mbak Lucy ya. skor-skor. Nah kemudian mungkin bagaimana Pak Giri tentang perawatan untuk anak TBC. Betul. Supaya para pemirsa yang kebetulan anaknya sedang kena TBC tuh nggak usah panik nih, nggak usah panik. Kenapa? TBC asalkan kita bisa istiqomah ya, Betul. merawat anak kita, insya Allah akan bisa sembuh ya Pak Giri ya. Iya. Silakan Amin, Pak Giri insya Allah, untuk iya. menyampaikan Iya. kepada kita. Betul. Sedikit lagi nih Mbak Lucy ya, sebelum Pak Giri, bahwa tim peneliti Pak Giri dan Bu Erni Rita dari Fakultas Ilmu Keperawatan Oh iya. FIK UMJ. FIK UMJ. Nah, Dan juga- silakan untuk apa Oke. namanya ini, dan nanti Ibu Tria dari FKM, jadi dari FKK ya Mbak ya, Iya. dari FKK dan kedokteran. Nah, kemudian Ibu Ika Kurniati dari Teknik Kimia. Ini Oke. jadi lintas disiplin dan lintas Oh, ilmu iya. loh Mbak ini ya. Komprehensif Terima- nanti iya, hasilnya. terima kasih Pak Menteri atas pembiayaannya yang dilakukan. Silakan Pak Giri. Baik, terima kasih Yuni dan Bu Lucy selaku pembawa acara, Profesor and Friend. Iya. Pembawa acara Ya, dengan pembawa acara Pak, Iya. kita kan sama pemirsa nih Pak. Iya. Jadi kalau tadi menelaah tentang bagaimana merawat pada pasien atau anak dengan TB. Jadi pertama yang patut kita waspadai adalah sebenarnya bukan anaknya, tapi dari lingkungan kita sendiri, terutama dari orang dewasa dan orang tua. Karena kenapa? Satu orang dewasa akan beresiko menularkan 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Itu yang resiko paling tinggi. Maka ketika kemarin menyambung dari Bu Erni, ada kontak rumah dan kontak erat, itu sangat tinggi sekali prevalennya terhadap resiko penularan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang-orang sekelilingnya berkaitan dengan bagi anak atau anggota keluarga yang sudah tertular TB, maka yang terpenting adalah tidak usah takut. Tetap pada intinya, alhamdulillah TB sudah ada obatnya. Berbeda dengan COVID dan sekarang yang memang masih dalam cari vaksinnya dan seterusnya dalam pemantapan vaksin. Kalau TB sudah ada paket obatnya yang akan diminum 6 sampai 9 bulan tergantung dari berat ringannya dari sakitnya. Tapi rata-rata 6 bulan sudah cukup. Sepanjang satu harus diminum terus-menerus, tidak boleh putus. Artinya rutin. Iya. Kalau memang minumnya pagi ya pagi. Tapi kadang-kadang saya kalau pagi saya nggak minum muntah. Maka distrategikan, kadang malam menjelang tidur disuruh minum. Harus harus kita awal. Yang beresiko adalah atau yang sering terjadi yang menjadi kendala adalah ketika orang minum obat sudah jenuh dan bosan. Sebagai gambaran, Bu Yuni dan Bu Lucy, banyak kita berpikir aja minum obat 3 hari udah bosan, apalagi selama 6 bulan. Nah, itu diperlukan adalah sebagai motivator atau istilah kita adalah pendamping minum obat. Maka jadilah keluarga atau orang tua atau lingkungan yang memang mendampingi bagian dari keluarga kita untuk selalu mendamping minum obat. Itulah modal utama. Lalu yang kedua, tetap ketika memang sakit, tetap menganut prinsip menjaga protokol kesehatan dari pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Yang paling mudah mencegah penularannya adalah ketika misalkan ketika batuk, sebaiknya
Kalau pakai tisu silakan. Kalau misalnya tidak ada, dengan punggung tangan atau lengan tangan bagian dalam atau bagian luar, tidak di telapak tangannya, karena itu beresiko dan segala macam. Terus juga untuk anak-anak, memang anak-anak tidak berisiko menularkan, tetapi orang dewasa sangat berisiko sekali menularkan. Yang terpenting sepanjang berat badannya, gizinya tercukupi, kebutuhan makanan dan ventilasi udara, sinar matahari masuk dengan baik dan benar, sirkulasi baik dan benar, serta gizinya cukup, insya Allah akan tuntas. Satu lagi yang perlu kita pahami, bahwa penyakit kronis diantaranya termasuk pasien TB, dari 10 orang itu ternyata antara 2 sampai 5 diantaranya akan mengalami gangguan mental emosional pada di usia setelah dia 15 tahun, dan beresiko 3 kali beresiko untuk mengalami gangguan bagi orang yang tidak pernah. Saya kira itu Bu yang terpenting. Ya, sedikit lagi nih Pak Giri ya. Baik. Katanya dulu itu penyakit TBC itu untuk tukang becak. Tapi sekarang penyakitnya itu katanya udah naik kelas nih, ceritanya nih. Udah naik kelas. Jadi tidak hanya kita yang naik kelas, tetapi ternyata penyakit juga naik kelas ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, apa namanya? Sekarang banyak juga sih orang-orang yang punya penyakit TBC ya. Barangkali Bapak bisa jelaskan lagi kiat-kiatnya. Tadi kalau 10 diantaranya 2 bisa kena, kira-kira bagaimana nih Pak Giri untuk hal tersebut nih? Iya, jadi memang benar sudah terjadi pergeseran. Kalau dulu dibilang adalah, mohon maaf, penyakit TB ini penyakit golongan pinggiran dan ekonomi susah. Ternyata sekarang tidak. Dengan perilaku, gaya hidup dan segala macam. Tidak. Ini ibarat seperti fenomena gunung es sepertinya Bu. Jadi kelihatannya saya nggak mau dikatakan sakit, ini A, ini B, ini C dan segala macam. Apalagi menular. Apalagi harus minum obat terus-menerus. Ternyata tidak. Itu banyak, terutama karena berkaitan dengan perilaku. Lagi-lagi karena memang kontak erat atau kontak keluarga tadi, akibat tadi contoh yang diumpamakan kalau penyakit tukang becak. Benar tidak? Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kondisi sehat dan juga gizi kita cukup untuk anak-anak terutama, sirkulasi udara dan sinar matahari masuk. Itu yang berikutnya, serta kalau memang kira-kira yang penting ada 2 minggu batuk tidak sembuh-sembuh, berat badan turun, keringetan di malam hari tanpa aktivitas, segera berobat, segera dicek. Apalagi sekarang di puskesmas sudah ada program adalah dengan pengobatan PPINA. Ketika ada anggota keluarga yang sakit di luar anak-anak yang berisiko berusia balita, segera berobat. Dok atau puskesmas, saya di keluarga saya yang sakit ini, saya bisa minta tolong dicek untuk anak. Jadi untuk profilaksis, untuk pencegahan di awal. Jadi kalau seandainya terkena, tidak begitu drastis komplikasinya, bisa diantisipasi sebelumnya. Itu yang pertama. Oke, baik Pak Giri, berarti ada peran orang tua yang signifikan ini ya untuk sangat betul sekali. Iya, untuk tahu tentang apa itu TB dan penularannya. Hal yang menarik juga yang perlu diperhatikan selain pengetahuan dari orang tua tentang TB, yaitu bagaimana nih ketercukupan gizi yang disediakan oleh orang tua terhadap anak, supaya yang namanya imunitas anak itu bisa terjaga ya Bu, dan tidak gampang terkena penyakit. Nah, bagaimana ini Bu Dr. Tria? Kami silakan untuk saya perlu perkenalkan Ibu Dr. Tria adalah merupakan Associate Professor di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, dan beliau adalah pakar dari gizi ya, termasuk stunting. Nah, ini gimana nih Bu Tria ya? Monggo Bu Tria, berikan pencerahannya untuk kita pemirsa, juga ibu-ibu semuanya, para pemirsa, sehingga bisa merawat putra-putrinya dengan baik. Silakan Putri ya. Ya, baik. Terima kasih nih Prof, dan terima kasih juga Bu Lucy ya. Luar biasa nih, sepertinya 2 orang yang selain smart juga ramai nih sepertinya ya. Baik. Dalam konsep gizi, ketika kita akan belajar bagaimana sih pemenuhan gizi ya secara umum pada anak,
itu tentu akan melibatkan banyak aspek, karena di dalam intervensi gizi itu ada yang kita kenal dengan intervensi gizi sensitif dan ada intervensi gizi spesifik gitu ya. Nah, kalau bicara intervensi gizi sensitif itu terkait dengan lintas sektor. Jadi kita menyelesaikan masalah TB dari aspek gizi ini tidak bisa bicara dari salah satu gizi saja, tetapi misal kita kerjasama dengan dinas pangan, bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup dan seterusnya, karena kalau kita lihat kekurangan gizi ini disebabkan oleh banyak faktor. Nah, fokus pada obrolan kita nih pada siang hari yang ceria ini, tentu aspek gizi ini sangat menjadi prioritas utama karena dalam konsep gizi ada keterkaitan antara gizi dengan imunitas gitu. Kalau anak status gizinya kurang, maka dia akan menyebabkan imunitasnya turun karena bagaimanapun zat gizi ini ada yang berperan dalam mempertahankan imunitas anak. Nah, sebaliknya ketika status imunitasnya rendah, maka dia karena banyak bakteri dalam tubuh menggerogoti, akhirnya dia turun, cara nafsu makan berkurang gitu, akhirnya status gizinya turun. Nah, jika dibiarkan lama-lama, otomatis bukan hanya sekedar wasting atau kurus istilahnya gitu ya, tetapi ini dampaknya ke arah stunting. Stunting itu yang sekarang sedang di mana-mana dibicarakan ya, di mana kondisi tinggi badan menurut umurnya tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ada 3 orang anak, 1 tuh stunting. Nah, apalagi kalau balitanya gitu. Kalau berjejer tuh ya 1 di antara 3 gitu. Di Indonesia termasuk di seluruh dunia. Nah, ini termasuk kategori tinggi. Bagaimana dengan aspek imunitas? Kenapa sih kaitannya sama ikan gabus? Sesuai dengan topik penelitian nih. Karena kita sekarang mengacu pada intervensi gizi spesifik, di mana khusus untuk masalah gizi. Salah satunya kenapa kita sebagai tim memilih ikan gabus, karena ikan gabus ini mengandung albumin nih, Prof Yuni dan Bu Lucy. Albumin ini sangat penting untuk meningkatkan imunitas, terutama pada pasien TB. Itu 6 bulan pertama ini rata-rata berat badannya itu turun tuh gitu ya. Dan salah satu tanda anak TB itu biasanya 2 kali penimbangan tidak naik tuh. Nah, kalau dengan demikian, dengan kita memberikan albumin yang kita ekstrak dari ikan gabus, itu berusaha untuk menstimulasi supaya imunitasnya naik, terus nanti dia keinginan untuk makannya naik. Nah, diharapkan nanti status gizinya baik. Kalau status gizinya baik, maka proses penyembuhan pasien TB yang pada anak ini akan lebih cepat begitu. Jadi bukan sebagai obat ya. Diklarifikasi bukan obat, tetapi dia membantu, membantu untuk recovery, proses penyembuhan, dan setelah nanti pengobatan itu dia harus mengejar tuh ketertinggalan berat badan yang kurang tadi. Begitu Bu Lucy dan Bu Dini. Ini alhamdulillah nih Mbak Lucy, menarik ya. Jadi para ibu-ibu semuanya yang tetap semangat apabila anak kita memang terkena TBC ya Mbak Lucy ya. Kita harus mendampingi dengan baik sebagai keluarga yang baik. Tepat itu minum obatnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Giri ya Bu ya. Kemudian kita lakukan juga pengobatan secara rutin ya. Karena saya sendiri juga pernah putra saya yang kedua itu juga kena TBC. Nah, kemudian saya cita-citanya, wah ini anak saya kedua itu semoga jadi dokter nih Mbak bersama Profesor Enfren hari ini. Kepada orang tua yang ada di rumah, jangan lupa menambah pengetahuan untuk bisa mendampingi anak-anak kita, terutama di dalam meningkatkan gizinya, karena ternyata pengetahuan orang tua itu berpengaruh terhadap apa yang bisa disediakan terhadap anak-anaknya untuk meningkatkan imunitas ya. Dengan penyakit TB yang semakin banyak menyerang ke anak-anak, tentunya pengetahuan orang tua harus juga di-upgrade. Nah, channel ini nih, channel LPPMUNJ ya, memberikan informasi itu, maka jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Nih jangan lupa nih Mbak, ini ada salah satu pakar lagi. Jadi tadi udah 3 pakar, sekarang tambah lagi 1 pakar lagi yang beliau cantik, single,
dan juga apa namanya ahli di dalam apa namanya ekstraksi ikan gabus. Iya, Nah, Mbak betul. jangan lupa nih, sudah masuk ke jurnal internasional ya Bu Ika ya. Nah, silakan Bu Ika untuk bercerita. Tadi udah kita bicara TBC-nya dan lain-lain. Sekarang kita bicara ekstrak ikan gabusnya itu apa nih Bu? Nah, Mbak Lucy kan kalau masak ikan gabus cuma dikasih cabai hijau. Betul, Ya kan? iya. Nah, kalau ini sekarang Mbak Ika enggak. Diekstrakkan. Diekstrak. Ini gimana nih? Silakan Bu Ika. Silakan Bu Ika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya dapat bergabung dengan tim Ibu Erni Rita bersama Bu Tria dan Pak Giri. Terima kasih juga untuk LPPM UMJ, Ibu Dr. Triyuni dan Bu Lucy. Terima kasih untuk Terima hari kasih, ini Bu cantik. sangat menyenangkan. Acaranya juga sangat wow sekali ya. Baik, jadi untuk tadi sudah dijelaskan bahwa fokusnya mengenai TB, dan untuk fokus saya adalah untuk mengekstrak ikan gabus karena memang setelah dikaji lebih lanjut ya ibu-ibu, ikan gabus ini ternyata mempunyai kandungan protein dan albumin yang sangat tinggi juga untuk asam aminonya. Jadi memang untuk ikan gabus sendiri biasanya memang digunakan untuk sebagai bahan baku pangan yang sangat potensial untuk luka, untuk membenahi luka, kemudian untuk bagi para ibu-ibu pasca operasi, kemudian ada juga yang digunakan setelah atau mungkin mengobati infeksi paru-paru dan penyakit yang lain seperti itu. Dan memang betul seperti yang tadi Ibu Dr. Trias sampaikan bahwa ekstrak ikan gabus ini adalah sebagai support untuk penderita TB dan fokusnya untuk supaya penderita TB ini bisa meningkatkan berat badan, sehingga nanti imunitasnya jauh lebih bagus. Dan memang untuk ikan gabusnya sendiri setelah kami uji coba kemarin di laboratorium itu, kalau bisa seandainya misalnya ibu-ibu beli seperti itu ya, belilah yang ikan gabus yang ukurannya besar seperti itu. Ya, jadi jadi yang ukurannya besar, misalnya kalau sekilo hanya dapat 1 atau mungkin 3 kilo hanya dapat 2. Jadi dagingnya banyak. Dengan adanya ukuran dan daging ikan gabus yang banyak dan ukurannya besar, itu ternyata menghasilkan kandungan protein yang besar ya, Ibu, gitu. Jadi kalau memang kita beli di pasar yang ukurannya kecil-kecil, nah sebaiknya kita beralih yang ukurannya yang lebih besar seperti itu. Akan lebih bagus kalau seandainya misalnya ada pameran. Nah, ada pameran perikanan. Nah, kemudian belilah di situ karena memang ikan gabus hasil dari pameran biasanya hasil dari budidaya. Dan kalau dari budidaya itu biasanya lingkungannya terjamin, dirawat ya, kemudian pakannya dari si ikan gabus ini juga terjamin, sehingga menghasilkan kadar atau kandungan protein dari ikan gabus yang lebih besar seperti itu. Mungkin kalau di rumah tangga mungkin bisa dipepes Ibu itu ya. Enak sekali itu. Jadi kalau diekstrak kita kan harus mengukus dulu, kemudian kita ambil dagingnya, kemudian kita keringkan lagi seperti itu. Airnya juga terbuang. Tapi kalau kita pepes dengan daun, nah itu jadi satu kesatuan di situ, gitu. Jadi ikannya di situ, dagingnya di situ, kemudian cairan dari setelah rebusannya itu pun masih di situ, gitu. Jadi istilahnya proteinnya juga tidak akan kemana-mana. Dia akan hilang gitu ya, Bu. Ya, secara sederhananya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuni dan Bu Lucy. Saya juga perlu sampaikan nih Mbak Lucy ya, Bu Ika ini adalah Kaprodi S1 Teknik Kimia, ya kan? Kita juga punya salah satu konsentrasinya itu adalah ekstrak ikan gabus itu bisa dilakukan. Nah, jadi teknik kimia itu menyenangkan ya Bu Ika ya. Juga tadi ilmu keperawatan itu juga menyenangkan Pak Giri ya, dan Bu Erni ya. Dan jangan lupa loh, akreditasinya A loh di FIK ya.
Ya, nama apa namanya, akreditasinya A gitu ya, apa namanya juga Mbak Tria juga di Gizi ya juga telah mendapatkan banyak hibah ya Mbak ya di dalam dari kementerian nih Mbak, dari BKKBN, kemudian dari Kemenristekbrin. Moga-moga nanti menambah daripada reputasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, yang jelas tim penelitian kali ini itu mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing dan bersatu memberikan informasi kepada masyarakat dan juga ibu-ibu dan orang tua yang ada di rumah untuk bisa mendampingi anaknya supaya bebas dari TB. Jadi ya risetnya sangat bermanfaat ini Bu. Iya, satu lagi silahkan Bu Erni untuk memberikan sedikit apa namanya pesan kepada Bapak Ibu di rumah juga para pemirsa tentang TBC Bu. TBC baik kepada anak, karena apa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan bisa menjadi komorbid nih Bu Erni Rita ya. Nah silakan Bu Erni. Baik Bu Yuni, Bu Lucy. Di sini mungkin saya di dalam penelitian untuk tuberkulosis anak, tentunya di masa pandemi ini kita juga sudah bisa melihat bahwa angka prevalensi untuk TB di tahun 2021 ke depan itu sudah meningkat sekali. Dari hasil dari hasil terakhir dari Global Report TB bahwa Indonesia adalah peringkat kedua untuk tuberkulosis. Dengan adanya masa pandemik ini, tentunya kita juga memotivasi para orang tua, para dari pasien-pasien yang dalam pengobatan untuk terus melakukan pengobatan secara rutin, yaitu dengan minimal 6 bulan pengobatan supaya jangan terputus pengobatannya. Jika nanti terputus pengobatannya bisa menularkan juga ke misalnya ke pasien-pasien yang mungkin menjadikan faktor risiko untuk dia tertular. Nah, tentunya mungkin dengan adanya penelitian ke depan, tentunya dengan ekstrak ikan gabus salah satu juga meningkatkan imunitas kekebalan tubuh pada penderita TB, karena di dalam tadi dikatakan bahwa di dalam ikan gabus itu mengandung albumin dan protein yang cukup tinggi, di mana protein atau albuminnya itu sangat sebagai transporter obat untuk OAT, obat anti tuberkulosis. Semoga dengan adanya kesinambungan antara untuk TB anak dengan ekstrak ikan gabus, semoga di masyarakat bisa mengenal ikan gabus itu salah satu untuk sebagai transporter obat untuk anti tuberkulosis. Itu mungkin Bu dari saya. Ya, alhamdulillah Mbak Lucy, akhirnya penelitian ini tidak hanya untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, tetapi juga untuk para pemirsa sekalian, untuk diseminasikan kepada pemirsa sekalian, termasuk untuk pengabdian masyarakat daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya perlu kenalkan nih Mbak sedikit lagi. Bu Erni adalah merupakan kader untuk TBC ya, baik di Aisyah ataupun di Muhammadiyah. Semoga terus berkiprah untuk Indonesia dalam rangka tadi memerangi daripada pandemi TB di masa COVID-19. Baik, silakan Bu Lucy untuk closing meetingnya. Terima kasih banyak kepada tim peneliti, terima kasih banyak kepada Bu Erni Rita, Pak Hiri, juga Bu Ika dan juga Bu Tria Aptika yang telah memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah. Salam dari kami LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu ya pada edisi selanjutnya dari Profesor and Friends. Iya.